34 cara Mustafa Kemal Atatürk menghancurkan Islam di Turki. Apa yang membuat Islam nyaris hangus di Turki dan masyarakatnya? Turki, sebuah rumah besar Islam dan umatnya selama beratus-ratus tahun dengan drastis berubah wujud. Tercerai-berailah umat Islam di seluruh dunia, dan di tengah itu semua adalah Mustafa Kemal, lebih dikenal sebagai Atatürk. Melalui kepemimpinannya di tahun 1920-an dan 1930-an, Turki Scholar Modern lahir. Dan itulah awal dari hilangnya Islam di Turki atau melemahnya ajaran mulia ini di muka bumi. Dari waktu ke waktu, dunia menyaksikan serangkaian diktator dan penindas yang berupaya dengan berbagai cara untuk membuat umat manusia berada di bawah kekuasaan mereka. Mereka juga mencoba menundukkan umat manusia agar menyembah mereka. Contoh orang gila tersebut adalah Fir'aun dan Namrud. Di era modern, umat Islam di Kesultanan Ottoman menjadi sasaran kebijakan anti-Islam yang mengerikan dari Mustafa Kemal. Namun ironisnya sampai hari ini, gambar orang yang mencoba menghancurkan Islam ini dapat ditemukan di mana-mana, di jalan-jalan dan alun-alun Turki. Gedung-gedung pemerintah, universitas dan sekolah, semuanya ada patung dirinya. Muslim dan non-muslim diperintahkan untuk menghormati dan menghormatinya seperti manusia super. Secara lahiriah, ia digambarkan sebagai pemimpin besar, sosok yang tegar dan memperjuangkan kemerdekaan dan sebagainya. Kenyataannya adalah Mustafa Kemal berdiri sebagai wajah sekularisme dan modernisme di Turki dan sekitarnya. Dengan menggunakan pakaian nasionalisme dan kemerdekaan, dia melakukan serangan yang tak terhitung jumlahnya terhadap umat Islam di Kekaisaran Ottoman, membakar buku-buku Islam dan menghancurkan masjid. Renungkanlah 4 pelajaran penting dari Atatürk ini. Pertama, akhir yang mengerikan dari Mustafa Kemal harus menjadi pelajaran yang patut dicontoh bagi para pemimpin dan penguasa yang ingin menyerang dan melenyapkan Islam. Kedua, umat Islam yang telah menelan dan menganut Kemalisme serta membiarkannya mengakar dalam hati dan pikiran mereka harus membuka mata dan melihat akibat buruk yang diakibatkan oleh sekularisme dan akibat-akibatnya. Ketiga, terdapat pemimpin dan penguasa di berbagai belahan dunia yang terlibat dalam menyerang Islam dan umatnya. Tampaknya sejarah terulang kembali dan manusia belum belajar dari kisah Fir'aun, Namrud, dan kroni-kroninya. Keempat, sudah saatnya umat Islam yang menganut sekularisme dan modernisme melihatnya sebagaimana adanya, yaitu tumpukan sampah. Salah satu alasan utama meluasnya ketidaktahuan seputar fakta Mustafa Kemal adalah bahwa berbicara buruk atau mengkritiknya adalah tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Turki 5/16 melindungi citra Atatürk agar tidak disinggung oleh warga negara Turki manapun. Hal ini membuat masyarakat Turki sulit memahami apa yang sebenarnya dilakukan sang bapak. Demikian pula, jutaan orang tidak terlalu mengetahui realitasnya dan saya bakal terkejut mengetahui kenyataan sebenarnya. Mustafa Kemal berasal dari Donme, sekelompok Yahudi yang secara terbuka masuk Islam tetapi tetap mempertahankan keyakinan dan praktik mereka secara rahasia. Dia berasal dari Thessaloniki dan lahir pada tahun 1881. Dia dengan cepat naik pangkat militer dan menawarkan dukungannya kepada Sultan. Banyak orang yang memberikan dukungan padanya karena mengira ia berjuang untuk melindungi identitas agama mereka. Dia mengkhotbahkan gagasan persatuan antara minoritas Muslim di Kekaisaran Ottoman. Kehidupan pribadi Mustafa Kemal Atatürk adalah sebuah misteri. Dia memang menikah, tetapi kemudian bercerai. Tidak banyak dokumen atau sejarah yang mengungkapkan latar belakang satu ini dari Atatürk. Dan inilah 32 cara reformasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk dalam menghilangkan Islam dari bumi Turki. 1. Dialah yang menghapuskan khilafah pada tahun 1924. Sistem khilafah telah berjalan sejak masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah menghapuskan kekhalifahan, Mustafa Kemal mengasingkan khalifah dan keluarganya. 2. Agama resmi Kesultanan Utsmaniyah adalah Islam. Mustafa Kemal menghapus Islam sebagai agama resmi dan mengganti hukum dengan hukum barat berdasarkan sistem Italia dan Swiss. 3. Mustafa Kemal melarang posisi dan pengaruh syekh-syekh Islam. 4. Mustafa Kemal menghapus sistem pembagian warisan Islam. 5. Mustafa Kemal melarang nikah dilakukan sesuai dengan prinsip Islam dan menghapus masa idah bagi wanita sebelum bisa menikah lagi. 6. Mustafa Kemal mengkriminalisasi penggunaan jilbab. 7. Sebelum Mustafa Kemal berkuasa, sumpah di kantor pemerintahan dilantik atas nama Allah. Dia mengubah hal ini dan membuat pejabat pemerintah bersumpah atas nama Turki dan dirinya sendiri. 8. Mustafa Kemal melarang sunat bagi laki-laki, tapi kemudian larangan ini dicabut. 9. Mustafa Kemal melarang penggunaan bahasa Arab pada salat Jumat dan Hari Raya Id. 10. Syahadat dihapus dari bendera militer Turki. 11. Mustafa Kemal melarang para imam untuk menasihati dan memberi semangat kepada para tentara. 12. Ruang kuliah ditutup agar masyarakat tidak belajar tentang Islam. 13. Pada masa Kesultanan Utsmaniyah, masjid dihiasi dengan kaligrafi Islam bertuliskan nama Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, dan sahabat radhiyallahu anhum. Semua ini telah dihapus kecuali dari dalam. Ini pun karena ukiran di Hagia Sophia terlalu besar untuk dibawa keluar melalui pintu masuk utama. 14.
Tempat-tempat bersejarah yang terdapat ukiran Al-Quran dimusnahkan. 15. Mustafa Kemal menghapus alfabet Turki Utsmaniyah yang menyerupai alfabet Arab dan menggantinya dengan alfabet Latin. 16. Pelajaran Al-Quran dilarang. Tidak seorang pun diizinkan membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Ulama melarikan diri ke pegunungan, peternakan, dan daerah terpencil lainnya untuk mengajarkan Al-Quran yang mulia. 17. Mustafa Kemal mengubah azan menjadi bahasa Turki. Selama 18 tahun, azan dikumandangkan dalam bahasa Turki. Alih-alih menggunakan kata Allah, kata Tanri yang digunakan pada saat itu. 18. Dilarang menjual atau mendistribusikan buku-buku Islam. 19. Dia mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum. 20. Mustafa Kemal mengubah masjid menjadi pub, kasino, dan hotel untuk militer. 21. Mustafa Kemal melarang fez atau peci khas umat Islam dan mewajibkan orang memakai pakaian, topi, dan jas ala barat. 22. Ulama dikriminalisasi karena mereka menolak memakai pakaian barat. 23. Rejim Mustafa Kemal berbicara buruk tentang ulama di surat kabar, membuat kartun tentang mereka dan menggambarkan mereka sebagai penjahat dan pengkhianat. 24. Haji dan umroh juga dilarang, namun hal ini kemudian dicabut. 25. Mustafa Kemal mengizinkan perempuan muslim menikah dengan non-muslim. 26. Mustafa Kemal melegalkan fitnah dan kritik terhadap Islam di sekolah. 27. Kaum Kemalis menggambarkan Atatürk lebih baik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 28. Mustafa Kemal menyatakan bahwa Al-Quran yang mulia dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diturunkan secara ilahi. 29. Setiap orang dipaksa untuk memeluk dan mengikuti Kemalisme. 6 prinsip Kemalisme adalah republikanisme, populisme, sekularisme, nasionalisme, statisme, dan revolusionisme. 30. Mustafa Kemal membuka pabrik minuman keras dan melegalkan penjualan daging babi. 31. Hari libur mingguan diubah dari Jumat menjadi Minggu. Hari Raya Id dihapus sebagai hari libur resmi dan diganti dengan hari libur Masehi. 32. Kalender Hijriah diganti dengan kalender Masehi. 33. Wanita didorong untuk mengenakan rok pendek dan gaun minim. Laki-laki disuruh memakai pakaian barat yang ketat. 34. Mustafa Kemal menerapkan kontrol ketat pada semua pembelajaran agama di negara Turki. Mustafa Kemal meninggal pada bulan November 1938 setelah menderita penyakit mengerikan yang tidak dapat diobati oleh dokter. Banyak yang menyebutkan begini dan begitu tentang jasadnya, yaitu tidak diterima oleh bumi. Namun banyak juga sanggahan atasnya. Bahkan soal jasad setelah kematian Mustafa Kemal digolongkan sebagai informasi hoax. Semoga Allah Ta'ala memberi kita hidayah untuk dapat melihat cahaya Islam, memeluk dan mengamalkannya. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua dari mengikuti ideologi Mustafa Kemal. Amin ya Rabbal Alamin.